Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentunya kabar baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat malam kami. Jika pagi ini kami bangun, itu merupakan anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sepenuhnya aktivitas kami pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita landasi terlebih dahulu dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat mewujud nyatakan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami dapat kemudahan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 23 ayat 16 sampai 22. Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 22. Saya akan membacakan ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Amin. Judul renungan pagi hari ini, Pemberi Harapan Palsu atau PHP. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, prinsip ekonomi adalah pedoman yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai hasil maksimal dengan mengorbankan minimal. Prinsip ini berlaku bagi individu, perusahaan, dan juga masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, muncullah upaya tanpa akal sehat. Sebut saja dengan maraknya perdukunan. Banyak orang di sini berbondong-bondong minta petunjuk kepada dukun. Modal sedikit uang atau mahar, dijanjikan bakal menerima rezeki berlimpah ruah. Tepat sekali bila Bapak Ibu, dukun itu kependekan dari nek ono udu ya dirukun. Seorang dukun selalu berusaha menyenangkan hati pelanggan. Ia tidak pernah menyampaikan hal-hal buruk kepada pelanggan. Demikianlah mereka yang menyebut dirinya nabi di era kehidupan Yeremia. Di sini Tuhan sengaja memanggil Yeremia untuk mengingatkan umat Israel supaya waspada dan tidak mendengarkan kata nabi-nabi palsu yang syarat dengan PHP. Tuhan mengingatkan kesia-siaan umat bila telah mendengarkan berita nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang
prinsip ekonomi tidak selalu salah. Toh demikian, tetap harus dicermati dari sisi kebenaran dan juga akal sehatnya. Jika tidak, niscaya kita akan terperangkap pada harapan palsu belaka. Hanya kekecewaan yang kita alami. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang gratis. Semua butuh sarana dan biaya. Namun, jika kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan mudah terpancing dengan berbagai impian dan godaan. Kita pun akan memiliki semangat untuk berusaha dan bekerja dengan harapan pasti Tuhan akan memberi upah lebih dari yang setimpal. Nah, pergi kepada dukun mungkin saat ini sudah jarang kita temui. Tetapi berpikir ke arah prinsip ekonomi yang justru terus merebak. Salah satu contoh di sini maraknya judi online atau judol. Sudah beberapa kesaksian pelaku judol yang jatuh miskin. Toh juga ada yang masih giat melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Carilah petunjuk kepada Tuhan agar tidak tersesat oleh harapan palsu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Terima kasih Bapa. Kami sudah diingatkan lewat firman-Mu untuk tidak terpengaruh oleh janji yang tidak mendasar. Bapa, mampukan kami untuk mencari kebenaran dari firman Tuhan, sehingga kami bisa membedakan antara suara Tuhan dan suara lain yang menyesatkan. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit atau proses penyembuhan atau pemulihan, di antaranya Ibu Mulrianto, Ibu Watinem, Ibu Eti Pantom, Ibu Onisriatun, Ibu Mami Alfon, Bapak Sapar Panjaitan, Bapak Dwi Sasono, dan juga yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jamahlah dan berikan mereka kekuatan dan karya terbaik bagi pemulihan dan kesembuhan yang sejati. Bapa kami yang ada di surga, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sambut dengan kita memuji dengan Kidung Jemaat nomor 445, Harap akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.